Anda kembali di Newsline dan saatnya segmen trending topik yang sedang menjadi perbincangan cukup ramai. Mungkin dicek masing-masing ada nggak rekening yang nganggur gitu ya. Ada terkait dengan rekening dorman pemirsa, ada 5.000 pencarian. Dan langsung saja pemirsa kita bahas dalam Newsline trending topik. Ya, itulah tadi trending topik. Jadi Jessica dan juga pemirsa, ternyata kita tuh harus rutin mengecek ya rekening-rekening yang ada di bank. Ternyata kalau ada saldonya, belum tentu rekening itu akan tetap aktif meskipun ada saldonya. Ayo, udah dicek belum? Ini selalu aktif sih, soalnya kalau saya transaksi mulu aja tiap hari. Ada yang buat laundry, ada yang buat belanja, jajan-jajan setiap hari. Iya, kok itu tiba-tiba habis ya? Nggak diambil, tapi tiba-tiba habis aja. Beda sama yang ini, tiba-tiba habis karena ternyata ditransfer secara ilegal ya. Jadi pemirsa, trending topik kali ini tuh menjadi perhatian bagi kita, para nasabah, untuk tidak mendiamkan rekening tanpa transaksi sama sekali dalam jangka waktu tertentu. Jadi sebaiknya tetap melakukan transaksi secara berkala supaya nggak dianggap sebagai rekening dorman nih. Terlebih jika ternyata nominal yang ada di rekening tersebut cukup besar. Jadi kita lihat tadi sekilas ya, Bareskrim Polri sudah mengungkap sindikat pembobol rekening bank hingga 204 miliar rupiah. Nah, dari 9 orang pelaku yang terlibat ini diantaranya merupakan karyawan bank serta komplotan pelaku kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank Pemerintah M. Ilham Pradipta. Jadi pemirsa, saat menggelar konferensi pers pada Kamis kemarin, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helvi Assegaf menjelaskan kalau sindikat tersebut itu beraksi dengan menargetkan rekening tak aktif alias dorman dengan dipindahkan di luar jam operasional bank untuk menghindari sistem deteksi. Jadi sebanyak 204 miliar rupiah dibobol 9 orang tersangka dan dilakukan pada akhir Juni 2025. Dalam kurun waktu 17 menit, para pelaku memindahkan uang ke 5 rekening penampungan dan melalui 42 transaksi nih, Iqbal. Jadi ini tersangkanya ya. Ada 3 klaster pemirsa, yakni dari internal bank, AP selaku Kepala Cabang Pembantu, kemudian GRH selaku Consumer Relations Manager. Jadi sudah jelas ada keterlibatan ordal di sini. Kemudian dari kelompok eksekusi, yakni C alias Ken sebagai aktor utama, kemudian NAT ex pegawai bank, R sebagai mediator, dan TT fasilitator keuangan ilegal. Sedangkan tersangka dari kelompok pencucian uang ini adalah DH dan IS. Kita dengarkan keterangan dari Dir Tipideksus Bareskrim Polri berikut ini. Bulan Juni 2025, jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset melakukan pertemuan untuk merencanakan pemindahan dana pada rekening dorman. Kesimpulan dari pertemuan tersebut, kami sampaikan bahwa jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset menjelaskan cara kerja serta peran masing-masing dari mulai persiapan, pelaksanaan eksekusi sampai tahap imbal balik hasil. Dan dari 9 tersangka, 2 tersangka yakni C alias Ken dan DH juga diketahui ternyata terlibat dalam kasus penculikan Kepala Cabang Bank Ilham Pradipta yang saat ini kasusnya masih ditangani oleh Polda Metro Jaya. Jadi pemirsa, keduanya merupakan tersangka yang merupakan aktor intelektual dari kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Muhammad Ilham Pradipta. Dalam kasus pembobolan rekening dorman, Ken dan Dwi Hartono adalah otak dari upaya pembobolan rekening. Ken berperan sebagai mastermind pemindahan dana. Modus yang digunakan, jaringan ini mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset. Dan Dir Tipideksus Brigjen Helvi mengungkapkan kalau sindikat ini mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset ketika melakukan pertemuan dengan salah satu bank di Jawa Barat. Dan sindikat memaksa kepala cabang untuk menyerahkan user ID aplikasi core banking sistem milik teller dan juga kepala cabang. Sama-sama kita saksikan pernyataan dari Brigjen Pol Helvi Assegaf berikut ini pemirsa.
Pembobol selaku tim eksekutor memaksa kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi core banking sistem milik teller dan kepala cabang serta apabila tidak mau melaksanakan akan terancam keselamatan kepala cabang tersebut beserta seluruh keluarganya. Di akhir bulan Juni 2005, jaringan sindikat pembobol bank selaku eksekutor dan kepala cabang bersepakat. Ini menjadi pertanyaan, kira-kira kenapa sih kepala cabangnya ini terlibat dengan sindikat pembobolan rekening dorman? Kira-kira apa nih alasannya, Iqbal? Karena jumlahnya tidak sedikit, 204 miliar rupiah ya. Nah, kalau dari keterangan polisi, AP terpaksa terlibat karena mendapat ancaman. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga ancaman terhadap anggota keluarganya. Meskipun ada opsi untuk melapor ke polisi ya, tapi ternyata tidak dilakukan. Baris Krim Polri juga mengungkap sosok pemilik rekening dorman senilai 204 miliar rupiah yang dibobol oleh sindikat tindak pidana perbankan dengan otak C alias Ken. Nah, pemiliknya ini rekening di salah satu bank pemerintah di Jawa Barat berinisial S, warga sipil, pengusaha dalam bidang jual beli tanah. Ya, tentu ini menuai ramai perbincangan, terutama terkait dengan trust issue terhadap bank-bank yang ternyata pemerintah dan besar tapi kok bisa kebobolan gitu ya. Kita akan lihat nih ya, berarti Iqbal dan pemirsa, ini kita sudah mengumpulkan beberapa komentar dari media sosial X. Yang pertama ada pernyataan dari Jenkerzone, sistematis banget ada polisi terkait dorman rekening, sindikat langsung turun ke lapangan sewa dan juga targetnya nggak main-main 200 miliar rupiah. Wow. Betul. Nah, kemudian ada satu lagi Farhm_, ini mewakili ya seruan sehari-hari. Ya Allah, kasus banyak banget sih. Cara kita ngawalnya gimana biar semua selamat? Nah, ini saatnya untuk bank-bank untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa keamanan itu terjamin bagi semua nasabah. Dan itu tadi trending topik kita, semoga menjadi evaluasi bagi semua. Namun, kami masih akan kembali dengan informasi terkini lainnya tentu saja dalam Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.